Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Bonaventura Bayutomo. Saya seorang mahasiswa dari Politeknik ADPI. Saya dari program studi mesin industri. Hari ini saya akan mempresentasi hasil tugas saya tentang bagaimana cara kerja program blocking di mesin CNC bisa berjalan melalui simulasi yang akan saya jelaskan melalui PowerPoint ini. Pertama, saya akan jelaskan bagaimana cara mencari atau menghitung RPM dan feeding feed per makanannya dengan dengan diketahui data awal jenis material S45C, diameter cutting tool end mill diameter 10, cutting speed untuk diameter 10 adalah 32 M per menit, jumlah gigi atau fluid adalah 4, jumlah feet per tooth untuk mesin CNC Craftsman adalah 0,1 mm per tooth, dan jenis mesin adalah semi CNC Craftsman. Perhitungannya spindle S sama dengan 1000 kali VC per V kali D. Nah, itu P-nya kita pakai 3,14. Yang didapat adalah hasil 1019 RPM. Bagi teman-teman yang belum mengetahui RPM adalah singkatan dari rotation per menit. Selanjutnya, perhitungan FeedLab F sama dengan FZ kali Z kali S. Nah, FZ itu feed per tooth, Z adalah jumlah giginya, dan S adalah hasil RPM yang sudah kita cari. Di sini FZ-nya 0,1, kemudian Z 4 dikali RPM 1019, dan didapat adalah 407,6. Nah, untuk perhitungan NC dan industrial saya lewatin karena saya fokusnya untuk menjelaskan bagaimana proses blocking bekerja. Nah, di sini saya punya gambar 2D-nya. Di sini saya ada kontur radius luar, kemudian lanjut kontur radius dalam, kemudian berlanjut hingga nanti ada finishing di sini. Setelah itu saya akan membuat proses drilling dengan diameter 15. Oke, step by stepnya akan saya jelaskan. Untuk main program untuk nomor 1 sampai 3 itu adalah head program untuk safety, terutama Z50. Gunanya Z50 adalah untuk membebas supaya cutter tidak langsung menyentuh benda. G17 adalah perintah untuk XY plane, berarti kita mengerjakannya dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian lanjut ke nomor 4 sampai 6 itu untuk setting cutter. M6 berarti tool change. M3 untuk mengaktifkan rotation dengan arah searah jarum jam. Kemudian G0 X-20, Y-20 adalah start point. Kemudian nomor 8 G0 Z10 adalah nanti cutternya ada di sini, terus dia pelan-pelan turun. Kemudian lanjut G1 Z0. Nah, dari sini udah Z0 berarti itu dia udah muka dari mata potong end mill itu akan sejajar dengan tinggi
atau tebal dari benda tersebut. Kemudian lanjut nomor 10, M98 berarti memanggil subprogram yang sudah saya buat. Nah, lanjut ya ke subprogram G1, G91, set min 0,5, F100. Nah, ini saya mulai di sini nomor 2, X0, Y min 20. Dari start point ada di sini X min 20, Y min 20. Kemudian lanjut ke subprogram X0, Y min 20, berarti dia arah ke sini nomor 2 dari start point. Kemudian lanjut nomor 3, G1, X0, Y94. Dia berhenti di sini. Nah, kenapa saya nggak langsung ke sini aja? Karena itu sebagai takian untuk mempersiapkan program G2 atau membuat kontur radius luar. Kemudian lanjut nomor 4, G2, X6, Y100, dan R6. Ingat saat teman-teman yang menyaksikan ingin membuat kontur menggunakan format G2 atau G3, teman-teman pastikan di belakangnya ditulis R-nya. Kemudian lanjut nomor 5, G1, X24, Y100. Y-nya 100 karena ini saya panjang dan lebarnya 100. Jadi dia Y-nya dari 0 sini menuju sini itu 100. Dia nggak pindah dari posisi awal karena sudah membentuk kontur radius luar. Kemudian nomor 6 ada di sini di bawahnya, dari nomor 5 di sini persiapan G2 langsung membuat radius luar G2 X30 karena ini jarak dari referensi bidang awalnya menuju bidang dalamnya sepanjang 30 mili. Digeser X30, kemudian Y-nya diturunin karena Y1 dikurang 6 jelas Y94 R6. Dia ada di sini turun, kemudian turun sedikit untuk mempersiapkan takian untuk membuat radius dalam menggunakan G3. Nomor 7, G1, X30, Y86 di sini. Kemudian lanjut nomor 8, G3, X36, 36 karena 30 ditambah 6. Di sini dia X36, Y80, R6. Nah, di sini udah. Kemudian nomor 9, dia maju ke sini. G1, X64, 64 karena dari bidang referensi 30 ke sini, tambah bagian undercut ini sepanjang 40 tambah 30 sampai dengan 70. Nah, 70 nggak langsung ke sini karena nanti cutternya akan bablas dan atau ngeblong atau beda bisa mengakibatkan cacat. Jadi itu 70 dikurang 6 sampai dengan 64 di sini. Kemudian Y80 untuk persiapan membuat kontur radius dalam. G3 nomor 10, G3 X70, Y86, 80 tambah 6, 86, R6. Kemudian next dikit lagi seperti yang tadi di awal di sini, dari sini ke sini pelan-pelan, jadinya nomor 11 G1 X70 Y94. Nah, di sini kemudian lanjut nomor 12 G2 X76. Nah, 70 ditambah 6 sama dengan 76 Y100 R6. Nah, ini kontur radius dalam sudah jadi, kemudian radius juga sudah jadi, kemudian dan seterusnya. Supaya video tidak terlalu panjang, jadi saya langsung skip langsung ke nomor 25. 25 itu ada di sini, teman-teman.
G1 dari sini 0, ini kan X0 Y0. Nah, dia ada di sini teman-teman. Jadi nanti X0 ditambah 6 dengan X6. Nah, X6 untuk persiapan membuat radius luar atau yang terakhir. Caranya lanjut ke nomor 26 G2 X0, maju ke sini, kemudian Y6 naik ke atas karena ditambah 6. Kemudian lanjut R6. Kemudian untuk pembebasnya supaya tidak memakan setan lagi atau membuat bisa mengakibatkan benda cacat, ini ada program khusus teman-teman bisa pelajari, G1 X-1. Jadi dia cutternya tuh bebas. Nah, bebas. Kemudian, nah di sini ada tambahan sih, G1 G40. G40 tuh untuk kompensasi cancel untuk sisi bidang cutter. Jadi misalnya kita pakai G41 atau G42, untuk cancel program kedua program itu kita menggunakan G40. Jadi dia langsung pindah ke sini, kemudian lanjut nomor 28, lanjut nomor 29, G1, G90, G40, kemudian X-20 yang Y-20 untuk kembali ke start point di sini. Kemudian M99 untuk dari subprogram menuju ke main program, kembali lagi. Oke, sekarang penjelasan perhitungan perhitungan S dan F untuk proses drilling. Nah, di sini khususnya itu rumus F-nya itu tidak perlu menggunakan set karena tools drill tidak mempunyai tidak seperti anvil yang mempunyai mata potong, dia hanya satu sumbu. Ini main programnya untuk NC dan ini main programnya untuk tools drill. Ini saya bedakan main program dan kedua program ini saya bedakan karena sebenarnya sih karena bisa saya pantau. Jadi waktu di simulasi bisa saya pantau apakah program ini berjalan dengan benar atau tidak. Sebenarnya teman-teman juga bisa satu main. Jadi di sini bedanya cuma di nomor 7. Untuk NC di 81 tuh berarti spot cycle drilling. Nah, G83 berarti G83. Sorry, G8. Oh, striker. Sorry, G8 saya hampir lupa. G83 tuh berarti dia mempunyai siklus. Jadi perbedaannya G81 dan G83. G81 dia hanya mempunyai satu siklus. Sementara G83 mempunyai lebih dari satu siklus. Nah, caranya mengaktifkan siklus itu dengan menambahkan perintah key. Nah, di sini teman-teman kalau bisa teman satu main aja dari NC, dari G81, teman-teman tinggal mengganti dengan G83, kemudian yang blok program nomor 7 ditambah dengan key. Oke, lanjut. Nah, ini gambar full 2D untuk program saya, untuk gambar kerja saya nih. Nah, ini contoh gambar 3D-nya untuk program, untuk hasil jadi programnya. Nah, ini saya ada simulasinya, teman-teman bisa melihat.
Teman-teman kalau pengen tahu aplikasi berguna apa-apa, dia ada di Play Store, namanya CNC Milling Simulator. Ada yang berbayar dan tidak. Teman-teman kalau misalnya download di Play Store, kemudian nanti aplikasinya gak bisa diakses, saya sarankan untuk mendownload di Google. Nah, ini saya pindah referensinya nih, referensi kameranya. Ini maaf tidak bisa saya zoom karena di PPT tidak bisa di zoom kalau untuk videonya, saya juga belum tahu. Ini tebal benda yang saya buat adalah 10 mili. Nah, masing-masing siklus yang saya terapkan itu per sayap satu blok kimpul itu saya buat 2 mili. Jadi untuk mencapai tebal 10 mili, 10 dibagi 2 sampai dengan 5, jadi 5 kali siklus. Ini teman-teman bisa lihat X1 X-1, kemudian Y10 itu adalah terlibat supaya nanti dia waktu bikin kontur luarnya lebih mudah dan mempunyai validitas. Jadi teman-teman bisa lihat. Tadi saya menggunakan F409 untuk perhitungan realnya. Kenapa di simulasi saya menggunakan F1000? Karena kalau di simulasi, kalau untuk F400 itu dia bergeraknya terlalu lama dan memotong banyak kali waktu. Jadi saya fokuskan untuk 2000 atau lebih untuk mempercepat proses tersebut. Nah, ini sudah selesai 5 kali siklus, kemudian dia menggambar cutternya dengan cutter NC. Nah, turun dia. Kemudian ini yang saya maksud dengan siklus yang ada di perintah G83. Fungsinya siklus adalah sebagai pembebas dan cara untuk membuang chip yang terjebak dalam zone si Justil berikut. Kalau misalnya kita hanya menggunakan satu siklus, takutnya ada chip yang terjebak dan bisa
bisa mengakibatkan bila macet dan bisa sangat berbahaya bagi tool tersebut ataupun benda tersebut, karena bisa membuat toolnya patah atau benda cacat. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat di sini benda sudah jadi. Nah, ini yang saya maksud ini, setelah dia membuat kontur luar di bagian terakhir ini, dia ada pembebas. Jadi toolnya nggak langsung bebas ke sini, tapi dia membentuk dulu luarnya, apa sih ya, radius luarnya, kemudian bebas serat gitu. Jadi dari start point sini ke sini ke sini, persiapan untuk radius luar, terus membuat radius luar, terus persiapan lagi untuk membuat radius dalam, kemudian membuat radius dalam, dan seterusnya sampai di sini. Nah, di sini persiapan untuk membuat radius. Udah sampai selesai, dia bebas sini dan ke sini. Nah, teman bisa lihat ini referensinya dannya. Oke, sekian. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau dalam penyampaian kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya.